Dari kata mengkono-kono era kubi anakum qalu lan saat temen Yahudi ku qalu lan tamasana nar ilaya memadudan. Ora bakal keponan kita sapa naru apa neraka ilaya memadudan kecuali dina tertentu. Di pikirane dekne paling disiksa neraka iku mau sedih lho. Arba'ina yauman paling 40 dina muddat ibadati abaihim alijlah. Iku masa ketika nenek moyang mereka nyembah pedet. Semata ju mengkonuli ilang apa anar anhum sang Yahudi. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing alladzina fi dinihim. Ini maksudnya wong Yahudi wong Islam saya mawon. Dadi wan bujuk hum ing al Yahudi fi dinihim apa ma kanu yaftarun. Apa barang sing digawe-gawe. Iku lho terang kata ngene wa gharrahum. Gua zaman nanyaran ngalim, ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim ya. Mulai riyen ku agama ku dibujuk wa gharrahum lan bujuk hum ing al yahud fi dinihim apa makanu yaftarun. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri min qaulihim dzalik. Ya, jadi agama itu kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftira kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh madzhab kita. Misalnya kalau ini kamu coba nih, agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya, Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriqu batin, kados yang Yahudi iman be separuh, ras separuh, iman be separuh nggak dengar romanto contohnya. Kita itu misalnya menyangkut dosa, lebih seneng ayat-ayat yang mong dosa itu istighfar di sepura Allah. Ketika sedekah wa yakafiru ankum min sayyi'at, dikum dosane itu di sepura Allah gitu. Tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama, temanya sama tentang dosa. Iku mau azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la ya'tazabuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi orang zina larang di zina wedok hukumannya rajam. Terus ngono ora sekedar dirajam, wa la ya'tazabuma ta'ifatun minal mu'minin. Sebaiknya saat dirajam, saat ono sanksi itu disiksa ini uang. Ta'ifatun bilang. Dan terus kita kan kudunya mikir. Di satu sisi kon istitar, setelah kita zina istitar nutupi. Di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum. Iku waliasat ada berumah ta'ifatun minal mu'minin harus disaksikan. Kalau nanti ngalami dan gue jenam ya ada kejadian begitu sebagai hasil zina lapor kiai lapor pulau karena sudah terlanjur ramai dengan masyarakat. Terus wonten santri tanggal ngeten, Gus, wong zina kan wajib diistitar. Kok jenengan niku seneng boten istitar, seneng istitar cara kula kan ngeten. Karena keadaan wong hamil ya kudu dinikah. Karena itu hak wong. Dengan boneka paling gak sampai anak ibu orang gak baik. Senajan to nasabin kan ngeten ya. Anak zina ini nasabin kan tenggo itu, buatan saya ketemu baik. Jadi nak sekadung zina, sekadung hamil. Buat kawin Allah teman anak ini sampai nih buat jadi mana hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi tidak istitar, menjadi syuhur, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saat ini kan benar-benar rajam warahmatullahi benar-benar belum rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur tunjukan, iki ku kitab dua, iki ku Quran gitu. Artinya nggak tentang Mas Pur ya. Ketika ada rajam, itu malah kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh. Karena kita, itu mau model wis rasa idul istighfar. Jadi cara pikir kita kan mau berzina kan untuk menutupi. Wis ditutup-tutupi rana rajam. Tapi sih gak disadari wong sing zinanis keseringan. Hukumnya Allah di luar rajam ini jauh, misalnya adalah konangan, terkenal di masyarakat, atau kebablasan nanti hamil. Intinya apa ngeten, muirin firasat dulu bener kan mantu. Tetap Allah itu bikin sanksi. Memang sanksi dasar kalau fikih ngeten ya, saat si A itu dirajam, itu waliyasyad azabahum atau ifatum minal mu'minin. Saat rajam kan zaman ngaji kan kudu di depan umum ya, zaman ngaji namanya sami. Meskipun kisah kan ya di depan umum kan, misalnya kisah, ketok tangan, wong mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan. Ketika hukum itu tidak ada,
hukum itu tidak ada, oke lah, misalnya dalam konteks itu tidak ada, dalam konteks Indonesia tidak ada. Itu tak jadi tetap Allah itu bikin satu sanksi, itu sanksi syukur. Jadi dalam sing zina ya apa yang kebablasan nanti hamil. Akhirnya dia kena sanksi syukur, sanksi konangan apa mangannya kan. Jadi orang anti dirajam tapi saja ini lagu khisyun fitunya, sanksi Allah di dunia seorang mana terkenal ya konangan itu. Aib ya, contoh Rasul Manto aib. Mau maling dia ngoten, sekarang nggak ada ketok tangan, tapi ya terkenal dalam titik di masa wong. Nah, khawatir ulama ini, atau sakulo, apa maling ulama-ulama sing soleh-soleh atau wali-wali ini. Ije apa hukum perkara diterap, loh, nah hukumnya Allah sing temrap langsung malah keloro. Tentu gampang maling hukum Allah diterap, tapi diketok tangannya. Wong sekuler protes, ketok tangannya gak manusiawi. Nah hukumnya kalau asli malah loro, gak mau dimasal, tapi mau kedok tangan itu sih bujuk malah mati tenan. Iya. Mana kalau sering ya, jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri mode ini, sing santri itu saking kesuwan mondok wae melarat, dari hukum rapati roh, wiridan dua mustajab hizib nasor. Semua sekuler nyoal hukum Islam dari gak manusiawi, dirajam aja demi waktu. Ngomongnya orang kedok tangannya. Di sing sekuler nyoal hukum Islam santri sing dibuka ora wong seribet yo larate yo doang mustajab. Wong sekuler ribut tembek bedae. Akhirnya kalau gitu dalam sebuah hadits qudsi Allah itu apa yang gawe hukum nganggo aturane dhewe. Ini termasuk nggih hukum aturane dhewe ngoten Pak Mustofa. Nganggo aturane Allah. Jadi berhubung hukumnya Allah ora ditegakno, Allah nganggo aturan dhewe mau malah gak tidak tangane malah dimasal. Ora malah loro. Uang zina rano rajam tapi ino selawasi anak turunnya darah jadah. Narian buatan zaman maik buatan boe di pateni bapak pateni jelas anaknya dihormati soalnya. Sampai jari Nabi imane mais semua mau ditimbang sampai iman kabeh sampai imane mais. Untuk demi hukumnya Allah dia rela mati. Ya dia wani mati akim nih kita bilang. Putra lo kan Nabi hukumnya Allah tengkulo kan. Dihormati Rasulullah, anaknya jelas selesai kan, anaknya terus dihormati kan, anak yang bumi dia. Saya kan buatan, untuk hukumnya Allah itu dilanggar, tapi tetap baik hukumnya Allah berjalan sebenarnya. Hukumnya Allah dengan arti yang satu tadi, misalnya. Jadi gak iso kamu Mustafa. Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang ngoten riyen zaman Nabi. Zaman Rasulullah, tiang buatan jamaah itu diparani ben Nabi gue narah jamaah, omam tak opo. Kesane Nabi sadis. Sampai kajian Nabi ambil bersolat apa di umat atau di siapa kau jamaah ternyata sama Nabi ngendikan aku kepengen sekali-kali jamaah diimami kue siapa mau ajak kue sebagiannya tak ajak ngobrol wong sing ninggal jamaah sehingga zaman Rasulullah itu terkenal kalau jamaah itu wajib. Nah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu biasanya kan buatan mulai kuat kiai soleh-soleh itu ya kiri tenan jadi tenan. Orang anti putu kadang anaknya wis selingkuh semua akal karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar awas memang artinya ora hukumnya gitu artinya dari segi hukum sekarang sudah ada. Kalau dulu wonten Romanto misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar itu tenang jadi kayak FPI dulu wisin tenang jadi jenis Sayyidina Umar krungu di daerah ini itu masih batu wairuwa tersinggung tenang sehingga ada futuhat. Kemudian ada lokalisasi tersinggung dengan jadi ini betul orang melakukan dewi kena melakukan dewi akhirnya kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan nahi mungkar tidak dilakukan maka yang berlaku itu hukum Allah itu betul mesti kados rajam sih jadi hukumnya Allah ketentuannya Allah itu mau termasuk umat Islam itu melorot gara-gara ini nahi mungkar rawani tak kok itu jadi ya alasannya benar bah. Nah jadi kan orang wanita yang mungkar, si mungkar ya umatku, si mungkar ya umat Islam tidak sih. Itu repot.